Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton channel ini. Sebagai informasi, video pembelajaran ini saya buat sebagai bentuk tanggung jawab saya sebagai guru matematika di SMA Negeri 4 Kisaran, khususnya pada kelas 11 IPA 5. Kita ketahui bahwasanya Indonesia saat ini tengah ditimpa wadah pandemi COVID-19. Semoga video ini dapat membantu para siswa-siswi untuk melanjutkan pembelajaran di rumah. Selanjutnya, channel YouTube ini akan berisi video-video pembelajaran soal-soal UTBK, STAN, STIS, maupun soal-soal matematika lainnya. Jadi buat kamu jangan lupa subscribe ya, dan terus tonton channel YouTube ini. Terima kasih. Oke, yang pertama yang akan kita bahas, kita akan mengulang dulu pelajaran kita yang sebelumnya, yaitu tentang persamaan lingkaran. Kalian sudah mengetahui bahwasanya persamaan lingkaran dibagi menjadi dua bentuk berdasarkan titik pusatnya. Yang pertama yaitu untuk pusatnya itu untuk yang 0,0. Jadi ada lingkaran yang memiliki pusat 0,0. Ketika lingkaran memiliki pusat 0,0, kalian sudah mengetahui bahwasanya bentuk umumnya itu adalah x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Jadi, kalau kalian menemukan persamaan lingkaran yang pusatnya seperti ini, berarti pusatnya itu adalah 0,0, di mana r itu adalah jari-jarinya. Untuk bentuk yang kedua, kalian juga sudah mengetahui bahwasanya ada lingkaran yang pusatnya selain 0,0, yaitu kita misalkan dengan pusatnya A, B. Berarti A, B ini bisa 2,3, bisa 3,1, bisa 0,2 asalkan bukan 0,0. Di mana bentuk umumnya adalah x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah ax ditambah by ditambah c sama dengan 0. Jadi kalau dia bentuk atau persamaan lingkarannya seperti ini, berarti pusatnya bukan 0,0 melainkan a, b. Seperti yang udah kita bahas sebelumnya, ketika pusatnya a, b akan banyak unsur-unsur yang bisa kita ambil. Ketika persamaan bentuknya seperti ini, maka kita bisa mencari pusatnya. Pusatnya tadi kan kita misalkan dengan A dan B. Berarti yang pertama ketika ditanya, coba cari pusat untuk yang A dan untuk yang B. Berarti pusat untuk A kita dapat mengambil rumusnya, yaitu min 1/2 dari A besar. Sedangkan untuk pusat yang B itu sama dengan min 1/2 dari B besar. A besar itu adalah koefisien untuk si X, sedangkan B besar itu adalah koefisien untuk si Y. Itu adalah rumus ketika kita mencari pusat dari sebuah lingkaran. Dan yang kedua yang bisa kita ambil adalah jari-jarinya. Bagaimana kalau persamaan lingkarannya seperti ini? Bagaimana cara mencari jari-jarinya? Jari-jarinya itu bisa kita ambil dengan rumus, yaitu akar pusat A dikuadratkan ditambah pusat B dikuadratkan dikurang dengan C besar. C besar itu adalah konstanta dari persamaan lingkaran tersebut. Oke. Jadi ini harus kalian pahami terlebih dahulu sebelum masuk kita ke inti pelajaran kita, yaitu irisan dua lingkaran. Jadi kalian harus memahami atau mengulang kembali materi tentang persamaan lingkaran untuk pusat 0,0 dan pusat A, B. Oke, baiklah, kali ini kita akan masuk ke inti pelajaran kita, yaitu kita akan membahas hubungan antar lingkaran. Kalian harus mengetahui bahwasanya hubungan antar lingkaran itu ada 4 jenis. Yang pertama, lingkaran dalam lingkaran. Yang kedua, dua lingkaran yang saling bersinggungan. Yang ketiga, dua lingkaran yang saling lepas. Dan yang keempat, dua lingkaran yang saling berpotongan. Oke, kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari yang pertama, yaitu lingkaran dalam lingkaran. Dari namanya saja kalian sudah bisa membayangkan ada dua buah lingkaran di mana posisinya lingkaran dalam lingkaran. Bagaimana bentuk hubungannya? Coba kita perhatikan gambar ini. Oke, dari gambar ini kalian bisa menentukan atau kalian bisa membayangkan seperti ini adalah hubungan lingkaran dalam lingkaran, di mana lingkaran yang berkeliling berwarna biru ini dan itu adalah lingkaran yang besar, sedangkan lingkaran yang berkeliling warna merah itu adalah lingkaran yang kecil. Oke, R1 itu untuk jari-jari lingkaran 1, sedangkan R2 itu adalah jari-jari untuk lingkaran 2, di mana mereka memiliki
pusatnya masing-masing, P1 untuk lingkaran 1, P2 untuk pusat lingkaran 2. Oke, jadi bagaimana kalau kita tidak bisa menggambarkan? Selanjutnya kita akan menganalisa gambar ini. Ini adalah lingkaran merah ini berada di dalam lingkaran yang berwarna biru. Bagaimana untuk menganalisanya? Bahwasanya lingkaran merah ini akan berada di dalam lingkaran yang berwarna biru jika jari-jari lingkaran yang besar itu lebih besar dari jarak antara pusat lingkaran 1 dengan pusat lingkaran 2. Jadi ini adalah rumus untuk menentukan hubungan lingkaran dalam lingkaran. Jadi Bapak ulangi, ketika kita ingin menentukan hubungan lingkaran dalam lingkaran, yang kita lihat adalah bahwasanya jari-jari lingkaran besar itu harus lebih besar daripada jarak antara pusat yang satu dengan pusat yang dua, pusat lingkaran satu dengan pusat lingkaran dua. Jika jari-jari terbesar tidak lebih besar dari pusat satu, jarak pusat satu dan jarak pusat dua, berarti hubungannya itu bukan lingkaran dalam lingkaran. Dan sekarang permasalahannya bagaimana kita mencari jarak antara pusat 1 dengan pusat 2. Oke, perhatikan. Kita misalkan lingkarannya itu untuk pusat 1 itu adalah X1 dan Y1 dan pusat untuk lingkaran 2 adalah X2 dan Y2. Ketika kalian sudah mengetahui pusat 1 dan pusat 2, maka untuk mencari jaraknya adalah dengan cara akarkan Y2 dikurang Y1 kuadrat ditambah X2 dikurang X1 kuadrat. Seperti itulah cara mencari jarak antara pusat 1 dan pusat 2. Oke, supaya lebih mudah, perhatikan contoh berikut ini. Coba perhatikan, pertanyaannya adalah tunjukkan bahwa lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 8 dikurang 6X sama dengan 0 berada di dalam lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 16. Oke, dari permasalahan ini kita ingin menunjukkan bahwasanya ada dua buah lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 6X sama dengan 0, berarti ini pusatnya A, B kan? Berada di dalam X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 16. Oke, coba kita jawab contoh soal yang nomor 1 ini. Sebelumnya kalian harus mengetahui siapa lingkaran besar, siapa lingkaran kecil. Karena dari soal ini ada kata-kata lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 6X sama dengan 0 berada di dalam lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 16. Berarti yang di dalam itu kan yang ini. Berarti ini adalah lingkaran kecil, berarti yang ini adalah lingkaran besar. Berarti kita misalkan, coba kita jawab. Kita misalkan lingkaran yang besar atau L1 itu adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 16. Oke, sebelumnya setelah kita udah menentukan L1 adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 16, kita harus mengetahui dulu pusatnya. Karena bentuk umumnya adalah seperti ini, kita ketahui bahwasanya ini adalah pusat untuk 0,0. Berarti pusatnya adalah 0,0. Di mana jari-jarinya itu adalah akar dari 16. Itu sama dengan 4. Oke, itu dulu yang harus kalian ketahui. Itu adalah yang kita butuhkan dari lingkaran pertama atau lingkaran yang besar. Selanjutnya, lingkaran yang kecil yang kita sebut dengan L2 itu kan persamaannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 6X sama dengan 0. Dimana lingkaran yang kecil itu adalah pusatnya A, B. Berarti untuk mencari pusatnya ada rumusnya seperti yang udah Bapak jelaskan tadi, bahwasanya rumusnya itu adalah untuk yang pusat A kecil itu sama dengan min setengah dari A besar. Berarti A besarnya apa? Koefisiensi X. Berarti itu adalah min setengah dari min 6. Itu berapa jadinya? Iya, 3.
Sedangkan untuk pusat yang B kecil itu adalah min setengah dari B besar. Tidak ada koefisien si Y di sini, berarti B besarnya adalah 0. Berarti min setengah dari 0, hasilnya adalah 0. Berarti pusat untuk pusat ini pusat 1, ini untuk pusat 2, yaitu 3,0. Kemudian bagaimana cara mencari jari-jari untuk lingkaran 2 ini? Jari-jarinya itu adalah rumusnya kan sudah kita ketahui. Akarkan aja pusatnya, berarti 3 kuadrat itu 9 ditambah 0 kuadrat itu 0. Ada nggak konstanta di bentuk umum ini? Tidak ada, berarti juga dikurang dengan 0. Berarti akar 9 yaitu 3. Oke, setelah kalian mendapatkan pusat 1 dan jari-jari 1 untuk lingkaran yang pertama dan pusat 2 dan jari-jari 2 untuk lingkaran yang kedua, maka selanjutnya yang harus kita cari adalah kita harus mengetahui jarak antara pusat 1 dengan pusat 2. Seperti yang udah Bapak jelaskan sebelumnya, untuk mencari jarak pusat 1 dan pusat 2 itu seperti ini. Oke, coba kita kerjakan untuk soal yang nomor 1 ini. Kita ketahui bahwasanya pusat 1 kita adalah 0,0 dan pusat 2 kita adalah 3,0. Berarti jarak untuk mengetahui antara pusat 1 dan pusat 2 seperti rumus yang udah kita jelaskan sebelumnya itu sama dengan langsung saja kita buat akar dari Y2 ini adalah X1 Y1, ini adalah X2 Y2. Maka jaraknya adalah Y2 kurang Y1, berarti 0 dikurang 0. 0 dikurang 0 pastinya 0. 0 dikurang 0 dikuadratkan ditambah X2 dikurang X1, berarti 3 dikurang 0 dikuadratkan. 3 dikurang 0 dikuadratkan. Seperti rumus yang udah kita jelaskan tadi. Berarti ini sama dengan 0 dikurang 0, udah pasti 0 dikuadratkan 0, 3 dikurang 0, 3 dikuadratkan 9. Berarti akar 9 pastinya adalah 3. Oke. Karena tadi di soal disuruh untuk menunjukkan bahwasanya lingkaran yang X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 6X berada di dalam lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 16. Seperti yang sudah kita ketahui, jika hubungannya lingkaran dalam lingkaran, maka yang perlu kita tunjukkan itu bahwasanya jari-jari terbesar lebih besar dari jarak pusat 1 dan pusat yang kedua, di mana jari-jari yang terbesar kita itu adalah 4. Jari-jari terbesar kita adalah 4, itu lebih besar dari jarak pusat 1 dan pusat 2 berapa? 3. Terbukti bahwasanya 4 lebih besar dari 3. Makanya soal yang nomor 1 tadi terbukti. Oke, kita lanjut hubungan yang kedua, yaitu dua lingkaran yang saling bersinggungan. Oke, dari gambar ini bisa kita lihat jika dua buah lingkaran yang saling bersinggungan itu seperti yang dicontohkan pada gambar ini. Kita memiliki yaitu lingkaran berwarna merah yaitu lingkaran besar dan lingkaran yang berwarna biru itu lingkaran kecil. Dimana jika kalian ingin menentukan atau membuat bahwasanya dua buah lingkaran itu saling bersinggungan, kalian harus bisa menentukan satu titik persekutuannya atau titik potongnya. Dari gambar ini titik persekutuannya adalah ini. Oke, seperti hubungan yang pertama, ketika kita ingin menentukan bahwasanya hubungannya lingkaran dalam lingkaran, kan tadi kita bisa hubungkan jari-jari terbesar lebih besar daripada jarak pusat 1 dan pusat 2. Tapi ketika kalian ingin menentukan atau membuktikan bahwasanya dua buah lingkaran ini bersinggungan, cukup dengan cara kalian tunjukkan bahwasanya ketika jari-jari 1 ditambah dengan jari-jari 2 itu harus sama dengan jarak pusat 1 dan pusat 2. Oke, jadi simple ketika kalian ingin menunjukkan bahwasanya dua buah lingkaran itu saling bersinggungan, cukup buktikan saja bahwasanya jari-jari 1 ditambah jari-jari 2 itu sama dengan jarak pusat yang satu dengan pusat yang kedua.
Hubungan yang ketiga yaitu dua lingkaran yang saling lepas. Dari bahasanya saling lepas berarti mereka tidak di dalam ataupun tidak bersinggungan. Bagaimana hubungannya? Seperti yang dilihat pada gambar ini adalah bentuk dua buah lingkaran yang saling lepas. Di mana lingkaran yang merah itu adalah lingkaran yang besar dan lingkaran yang biru itu adalah lingkaran yang kecil. Seperti ini adalah kondisi dua buah lingkaran yang saling lepas. Jadi bagaimana rumusnya? Bagaimana cara kita menunjukkan bahwasanya dua buah lingkaran itu saling lepas jika tidak pada gambar? Sama seperti yang sebelum-sebelumnya, rumus untuk menunjukkan bahwasanya dua buah lingkaran yang saling lepas itu adalah jari-jari satu ditambah dengan jari-jari yang kedua itu lebih kecil dari jarak pusat 1 dan pusat 2-nya. Jadi ketika nanti di soal tunjukkan bahwasanya dua buah lingkaran itu saling lepas, berarti kalian hanya cukup menunjukkan bahwasanya jari-jari satu ditambah dengan jari-jari kedua itu harus lebih kecil dari jarak pusat lingkaran satu dengan pusat lingkaran yang kedua. Oke, hubungan yang terakhir yaitu dua buah lingkaran yang saling beririsan ataupun berpotongan. Apa beda berpotongan dengan bersinggungan? Kalau dia bersinggungan, berarti kalian harus bisa menemukan satu titik singgung. Kalau dia berpotongan, berarti ada dua titik potong ataupun titik singgung pada hubungan dua lingkaran tersebut. Maka untuk dua lingkaran yang saling beririsan atau berpotongan itu dapat ditunjukkan pada gambar ini, di mana lingkaran yang biru itu adalah lingkaran yang besar dan lingkaran yang merah itu adalah lingkaran yang kecil, di mana titik potongnya adalah titik A dan titik B itu, dan garis yang melalui titik A dan titik B itu kita sebut dengan garis sumbu. Jadi kalau dia lingkaran yang saling berpotongan ada dua titik dan ada yang namanya garis sumbu. Sama seperti yang sebelumnya, bagaimana cara kita menunjukkannya? Kalau dua buah lingkaran yang saling beririsan atau berpotongan, kalian bisa membuktikannya dengan cara menunjukkan bahwasanya jari-jari satu jika dijumlahkan dengan jari-jari yang kedua, itu harus lebih besar dengan jarak pusat 1 dan pusat 2. Jadi kalau dia saling berpotongan, jumlahkan saja jari-jarinya. Jika jari-jarinya lebih besar dari jarak pusatnya, maka itu berpotongan. Oke, contoh yang kedua yaitu diketahui dua buah lingkaran yaitu L1 dengan persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 16 dan L2 dengan persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 12 X dikurang 27 sama dengan 0. Pertanyaannya adalah tunjukkan bahwasanya lingkaran 1 dan lingkaran 2 itu saling berpotongan dan yang kedua tentukan persamaan garis sumbunya. Oke, soal ini bisa kita jawab dengan cara kita lihat kalau dia berpotongan, kita harus tahu jari-jari dan kita harus tahu jarak pusat. Berarti sebelum kita buktikan, kita harus cari dulu jari-jari pusat dari masing-masing lingkaran. Kita ke lingkaran 1 dulu. Lingkaran 1 itu persamaannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 16. Dimana seperti yang pelajaran pertama kita, ketika bentuk umumnya seperti ini berarti pusatnya itu adalah yang 0,0. Berarti bisa kita simpulkan pusatnya 0,0 dan jari-jarinya adalah akar dari 16. Maka berapa akar 16? Yaitu 4. Oke. Untuk lingkaran yang kedua, kita punya persamaan lingkaran kedua yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 12X dikurang 27 sama dengan 0. Ketika persamaan lingkaran yang seperti ini berarti pusatnya itu adalah yang A, B. Dimana untuk mencari pusat yang untuk A kecil itu kan rumusnya min setengah dari A besar. A besar kita adalah koefisiensi X yaitu min 12. Min setengah dari min 12 yaitu 6. Min setengah dari min 12. Oke, pusat yang B yaitu min setengah dari koefisien Y. Karena tidak ada koefisien Y di sini berarti B besarnya 0. Berarti min setengah dari 0 adalah 0. Makanya pusat yang kedua itu adalah 6,0.
di mana jari-jari yang kedua itu sama dengan rumusnya yang tadi, yaitu akar pusat A kuadrat ditambah pusat B kuadrat dikurang dengan konstanta persamaannya. Berarti 6 kuadrat ditambah 0 kuadrat dikurang. Konstanta itu kan ini, min 27, berarti dikurang min 27. Itu sama dengan akar dari 6 kuadrat 36 ditambah 27 itu sama dengan akar dari 36 tambah 27 adalah 63. Oke, jari-jari yang kedua yaitu akar 63. Kalau kita sederhanakan, akar 63 itu adalah 3 akar 7. Oke. Jari-jari 1 sudah dapat, jari-jari 2 sudah dapat. Kita lihat untuk membuktikannya kita harus tahu jarak antara pusat 1 dan pusat 2. Maka jarak antara pusat 1 dan pusat 2 itu sama dengan akar dari, tadi kan rumusnya sudah kita ketahui bahwasanya jarak untuk mencari pusat 1 dan pusat 2 yaitu Y2 kurang Y1 kuadrat tambah X2 kurang X1 kuadrat. Dimana kita lihat dulu pusatnya, ini kita sebut dengan X1, ini Y1, ini kita sebut dengan X2, Y2. Ya udah langsung aja tinggal kita kurangkan, 0 dikurang 0 kuadrat ditambah X2 kurang X1 berarti 6 dikurang 0 kuadrat sama dengan 0 ditambah 36. Akar 36 berapa? 6. Dimana untuk membuktikan pertanyaan yang A, tunjukkan bahwasanya lingkaran 1 dan lingkaran 2 itu berpotongan. Cukup kita buktikan bahwasanya kalau kita jumlahkan jari-jarinya itu lebih besar daripada jaraknya. Oke, bahwasanya bisa kita buktikan jari-jari 1 ditambah jari-jari 2 betul nggak lebih besar dari jarak pusat 1 dan jarak pusat 2? Jari-jari 1 kita berapa? 4 ditambah jari-jari 2 kita 3 akar 7 lebih besar dari 6. Betul sekali bahwasanya dia terbukti dua buah lingkaran itu saling berpotongan. Karena ini adalah dua buah lingkaran yang saling berpotongan, maka kita bisa mencari persamaan garis sumbunya. Untuk menentukan persamaan garis sumbunya, caranya adalah kalian cukup mengeliminasi dan mensubstitusi luas 1 dan luas 2. Maka caranya seperti ini. Luas 1 kan bisa kita buat X kuadrat ditambah Y kuadrat itu sama dengan 16. Jadi kita sejajarkan X kuadrat sama X kuadrat, Y kuadrat yang koefisien X, koefisien Y, dan konstanta. Untuk lingkaran yang kedua, X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 12X. Oke, konstanta sama konstanta. Karena 16-nya itu di sebelah kanan, maka 27-nya harus juga kita pindahkan. Makanya menjadi sama dengan 27. Kalau kita eliminasi, berarti ini harus kurang. Makanya ini tewas, 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 tewas. Ini berarti menjadi sama dengan 12X sama dengan 16 kurang 27 adalah min 9. Maka bisa kita simpulkan bahwasanya persamaan garis sumbunya itu adalah min 9 per 12 atau sama dengan min 3/4.